Ya, terima kasih sudah mengklik video ini Bapak Ibu. Langsung saja. Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang apa sih itu uji komprehensif PPG ya, atau uji komprehensif PPG dalam jabatan. Di tahun PPG dalam jabatan tahun 2022 kita bisa lihat di sini ya. Ini adalah contoh jadwal uji komprehensif. Ini kebetulan saya Budi Wijaya di sini ya. Oke, saya kasih merah dulu. Nah, ini saya Budi Wijaya dan ini dosen penguji saya. Dosen penguji 1, Profesor Dr. Ersis Warmansa Abbas MPD, dan dosen penguji 2, Dr. Syaharudin SPD MA. Nah, ini adalah jadwal uji komprehensif PPG dalam jabatan. Kita lihat di sini, dalam tahapan penyelenggaraan PPG dalam jabatan tahun 2022, ya, dalam tahap nomor 08, ya, di sini disebutkan ada uji komprehensif. Nah, ya, uji komprehensif. Tentu ini kalau Bapak Ibu sudah dinyatakan menjadi mahasiswa PPG dan jabatan ya Bapak Ibu ya. Dari sudah Bapak Ibu sudah lulus seleksi administrasi, lulus seleksi akademik, konfirmasi kesediaan, kemudian ditetapkan menjadi mahasiswa PPG dan jabatan. Di tahap ke-8 ada uji komprehensif. Apakah itu uji komprehensif? Oke, kita lihat dulu di sini definisinya ya Bapak Ibu ya. Definisi uji komprehensif. Jadi uji komprehensif PPG adalah sebuah penilaian yang dilakukan secara menyeluruh tentang teori pedagogik dan pengetahuan bidang studi termasuk materi esensial. Jadi Bapak Ibu nanti dalam perjalanan perkuliahan PPG akan mendapatkan modul-modul Bapak Ibu ya. Modul-modul ya dari modul pedagogik dan modul profesional. Nah, seperti itu ya. Jadi misalkan seperti ini modulnya Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah modul pedagogik 1 di sini ya. Contohnya ini ya. Tentang teori belajar behavioristik. Nah, seperti itu ya. Ini adalah rangkumannya dan ini contoh modul. Nah, ini modulnya ya. Ini modul 1, kegiatan belajar 3 tentang teori belajar dan implikasinya dalam pembelajaran. Jadi ketika Bapak Ibu sudah mengikuti PPG nanti ada diberi beberapa modul dan ini tentu diselesaikan dalam rentang waktu beberapa hari seperti itu ya. Nggak mungkin 3 modul 1 hari gitu ya. Jadi biasanya ini satu modul bisa 1, 2 atau 3 hari atau dilihat dari SKS yang kita akan temukan seperti itu. Jadi dalam PPG itu nanti Bapak Ibu akan mendapat seperti ini, kita belajar seperti itu kan, dapat modulnya dan kita harus bisa setidaknya menguasai apa-apa saja inti-inti dari modul pedagogik tersebut. Nah, seperti itu ya. Jadi ini contoh dari modul pedagogik ya. Tadi misalkan kayak teori belajar humanistik. Nah, itu seperti apa? Ya kan? Teori belajar tadi behavioristik. Nah, itu kan intinya bahwa belajar itu adalah perubahan tingkah laku. Nah, dari tingkah laku. Jadi, hal ini ditanya nanti di uji komprehensif. Seperti itu Bapak Ibu ya. Tapi tidak hanya itu, nanti teori belajar yang lain juga akan ditanya. Dan tidak hanya teori belajar, bisa jadi model pembelajaran dan lain sebagainya. Kemudian juga uji komprehensif ini juga kita akan ditanya tentang pengetahuan bidang studi, termasuk materi esensial. Maksudnya apa? Jadi nanti ada namanya modul profesional. Misalkan saya seorang guru sejarah, otomatis saya dapat modul tentang sejarah ya, mata pelajaran sejarah. Karena saya ngajar di SMA, jadi modulnya itu isi materi dari kelas 10, 11, dan 12 seperti itu. Dan itu juga kita harus tahu seperti itu. Kemudian ketika mau melaksanakan uji komprehensif, kita juga membuat RPP atau perangkat pembelajaran Bapak Ibu ya. Nah, di dalam RPP tersebut, dalam perangkat pembelajaran tersebut, nah di situ apakah nanti ada aspek TPACK? Apa itu TPACK? Ini adalah technological, pedagogical, dan content knowledge. Jadi ada enggak teknologi yang bisa dimasukkan di dalam RPP tersebut?
baik guru maupun peserta didik itu bisa nggak menerapkan teknologi dalam RPP tersebut. Kemudian bagaimana juga pembelajaran itu berbasis higher order thinking skill atau HOTS-nya ada tidak, seperti itu ya. Kemudian kalau Bapak Ibu ini bisa lulus dalam uji komprehensif, baru Bapak Ibu lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu apa? Praktek pembelajaran lapangan atau PPL. Ini sesuai dengan kita lihat di tahapannya. Nah, setelah uji komprehensif, maka ada di sini praktek pembelajaran inovatif. Ini bisa dikatakan seperti PPL. Kalau di tahun 2020 dan di tahun 2021 PPG-nya itu PPL-nya sebanyak 3 kali Bapak Ibu ya. Oke, lanjut ya. Kemudian bagaimana penerapan TPACK dan HOTS itu ya. Kita bisa lihat di sini contohnya ya Bapak Ibu ya. Misalkan nanti Bapak Ibu akan membuat RPP. Nah, nanti Bapak Ibu tidak seperti ini, ditulis seperti enggak. Tadi Bapak Ibu nanti harus Bapak Ibu tahu nih di RPP Bapak Ibu yang HOTS yang mana. HOTS itu kan misalkan ada kalimat membuat, ini HOTS di indikatornya. Kemudian menuliskan, ini HOTS ini ya, membuat, ini HOTS, ini kalimatnya seperti itu ya. Hal ini sesuai dari taksonomi Bloom seperti itu. Jadi, nah dalam taksonomi Bloom ini ada enggak nih sudah C4-nya. Nah, seperti itu ya kan. Oh, C hanya menyebutkan C1. Nah, itu sangat lots itu Bapak Ibu ya. Itu bukan HOTS. Jadi Bapak Ibu diharapkan untuk membuat perangkat pembelajaran itu yang HOTS, yang kata kerjanya itu sudah sudah ya bukan lagi C1 Bapak Ibu ya. Ya antara C4 lah atau C3. Tapi biasanya sih kalau bisa itu sudah C4 seperti itu ya. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini. Nah, ini adalah contoh RPP saya, perangkat pembelajaran saya ya. Nanti ketika ingin uji komprehensif, kita sudah harus bisa menyediakan RPP ya dari awal ya RPP-nya sampai dengan modulnya, kemudian tahapan evaluasinya dan lain sebagainya. Nanti ditanya nih, oh apa sih langkah-langkah pembelajarannya? Jadi uji komprehensif itu Bapak Ibu kita tuh seperti skripsi kayak gitu. Jadi ada 2 dosen penguji tadi berhadapan dengan kita, lalu kita ditanya tadi dari materi pedagogik dan profesional dan cara kita mengajar bagaimana. Jadi bisa juga kita diminta untuk mengajar. Silakan mengajar, dikasih waktu mungkin sekitar 10 menit untuk mengajar. Ya. Jadi kayak kita mengajar mungkin tidak ada siswanya ya. Jadi kita mengajar aja. Nanti kalau kata dosen pengujinya stop, udah stop seperti itu. Nah, nanti beliau tanya nih, RPP-nya, mana RPP-nya? Nah, RPP-nya itu biasanya dikasih sebelum H-1. Jadi dia nanti tanya nih, mana TPACK-nya, mana HOTS-nya, dan kita harus bisa menyebutkan. Nah, seperti itu ya. Oh, saya karena ini saya menggunakan model pembelajaran discovery learning ya, metode pembelajaran. Kemudian ada media pembelajaran, saya gunakan aplikasi Google Classroom, ada WhatsApp, ada YouTube, PowerPoint, dan Zoom Meeting juga. Nah, di sini udah saya bisa jelaskan. Ini loh, HOTS-nya itu di dalam tahapan inti itu di data collection misalkan ya kan. Kemudian di teknologinya TPACK-nya itu siswa peserta didik bisa mengerjakan soal di Google Form. Yang saya kasih soalnya di Google Classroom misalkan. Nah, itu TPACK-nya bisa di situ misalkan. Jadi, berarti siswa dan guru bisa memanfaatkan teknologi seperti itu. Dan itu kita harus dimasukkan seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita lihat di sini. Nah, ketika uji komprehensif ini berlangsung ya, kurang lebih satu mahasiswa ini, saya lupa itu Bapak Ibu ya. Itu kalau tidak salah kemarin tuh saya lupa kurang lebih 1 jam kayaknya. Saya lupa Bapak Ibu.
yang jelas itu ada jamnya seperti itu. Dan ada juga pengumumannya lulus dan tidak lulus. Jadi uji komprehensif ini Bapak Ibu juga harus siapkan dengan baik-baik seperti itu. Dan tips lulusnya seperti apa? Nah, ini tips lulus uji komprehensif. Jadi bagi Bapak Ibu guru yang ingin lulus uji komprehensif, ya Bapak Ibu diharapkan untuk memiliki pemahaman tentang teori belajar ya, kognitif, konstruktif, humanistik dan lainnya. Karena nanti kan ditanya teori-teorinya seperti itu, dan teori apa nih yang Bapak Ibu pakai di RPP Bapak Ibu. Kemudian pemahaman karakteristik peserta didik di abad 21 itu seperti apa, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu nih TPACK-nya tadi apa, pemanfaatan teknologinya itu apa dalam pembelajaran. Kemudian dalam pembelajaran inovatifnya ya, model pembelajarannya apakah problem based learning atau project mode pembelajaran yang project seperti itu, apa Bapak Ibu tuh bagaimana tuh penerapannya, dan itu ditanya Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Kemudian cara menyusun instrumen EPP-nya ya, dari proses kognitifnya, taksonomi Bloomnya itu bagaimana juga. Nah, kemudian pengetahuan konten, kedalaman atau maupun keluasan. Jadi misalkan kalau saya nih kan tentang teorinya, materinya ini tentang apa ini ya, saya lupa nih. Oh, ini. Masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu di Indonesia. Nah, ini kita harus paham betul, kita harus mengerti betul ya materi apa yang disajikan di RPP tersebut. Nanti dosen penguji akan bertanya juga. Jadi tidak hanya bisa membuat RPP, tapi materi dalam pembelajaran RPP tersebut guru ini menguasai apa tidak, seperti itu juga ditanya seperti itu ya. Dan saya ulangi lagi, dalam tahapan penyelenggaraan PPG dan jabatan tahun 2022 ini di uji komprehensif ini ada lulus dan tidak lulus Bapak Ibu ya. Kalau saya dengar itu ada salah satu kampus juga ada yang tidak lulus dan juga ada remedialnya Bapak Ibu. Kalau di angkatan kami alhamdulillah itu semuanya lulus. Nah, jadi ketika sudah lulus di uji komprehensif lanjut ke praktek pembelajaran seperti itu. Ya, oke. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan boleh ditulis di kolom komentar. Yang subscribe, yang like video ini saya doakan mudah-mudahan rezekinya lancar dan bisa lulus PPG. Amin. Salah kira mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam ganteng Indonesia.